Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fatur Rahman. NIM saya 191271 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah A1 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya untuk menyelesaikan tugas UAS dari MK Metodologi Penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Hukum Riba dalam Kegiatan Penjualan khususnya pada dealer motor di Indonesia menurut Islam. Studi kasus di Kota Tanjung Pinang, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Baiklah, kenapa saya mengangkat judul tersebut? Karena dari aspek pembahasan sangat memungkinkan untuk mengadakan penelitian dan serta didukung tersedia data-data yang dibutuhkan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontak penukaran satu barang yang sama, hingga itu disebut dengan riba. Al-Quran adalah sumber fikih muamalah yang pertama dan utama dalam fikih muamalah. Di dalam Al-Quran dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fikih muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan benda melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalankannya undang-undang syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jual beli. Padahal ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Berbagai transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang di pasar, salah satu tempat jual beli yaitu dealer motor, yang merupakan tempat jual belinya motor bagi pembeli yang melakukan pembelian baik secara kredit maupun lunas. Baiklah, adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hukum riba dalam kegiatan penjualan motor secara kredit menurut Islam? Dan yang kedua, bagaimana tinjauan hukum riba terhadap sewa-menyewa motor menurut Islam? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya untuk mengetahui hukum riba dalam kegiatan penjualan motor secara kredit menurut Islam. Dan yang kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum riba terhadap sewa-menyewa motor menurut Islam. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kajian pustaka. Pada dasarnya, kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan ataupun duplikasi. Adapun beberapa judul penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Saudara Tri Nur Hidayat yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran. Skripsi yang ditulis oleh Saudara Luki Kurnia yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan. Skripsi yang ditulis oleh Saudari Eti Lailatu Zahro dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi. Skripsi lain adalah karya Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran. Baiklah, saya akan menjelaskan kerangka teorinya. Pengertian riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu di kalangan masyarakat. Kita dengar dengan istilah rente. Rente juga disamakan dengan bunga
karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam. Riba erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak kita temui transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah yang memakai prinsip bagi hasil, yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syariah di Indonesia. Riba juga telah dilarang sebelum Islam berkembang. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain. Riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambilan riba. Bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gradual atau step by step. Adapun ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer, yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui 4 tahapan. Tahap pertama, dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyayangi orang yang melakukan riba. Tahap yang kedua, pada tahap kedua Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dolim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas tentang riba melalui riwayat orang Yahudi, walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tahap ketiga, dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Tahap keempat, turun surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak, mengharamkannya dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut, jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pada dasarnya, riba terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam transaksi dalam As-Sunnah. 1. Riba akibat utang piutang disebut riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba akibat jual beli disebut riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan yang terakhir, riba nasiyah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiyah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Adapun metodologi penelitiannya, yang satu, jenis penelitian. Untuk melakukan penelitian terhadap hukum riba dalam kegiatan penjualan, khususnya pada dealer motor di Indonesia menurut Islam, studi kasus di Kota Tanjung Pinang, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur.
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan metodologi kualitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian, bisa dikatakan populasi merupakan himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi sebuah bahan pembicaraan. Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purpose sampling, yaitu salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Yang ketiga, sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah sumber data yang diambil dan didapat langsung dari pihak pertama. Data sekunder ialah sumber data yang berasal dari tangan kedua atau sumber yang lain. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1. Observasi, yakni penyusunan, melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara interview yang memberikan jawaban atas pernyataan itu. Yang ketiga, dokumentasi. Data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.